Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kehidupan setelah kematian. Kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 27 sampai ayatnya yang terakhir, ayat 39. Lukas 20 ayat 27 sampai ayat 39. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca beberapa ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 30, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan orang Saduki tentang misteri kehidupan setelah kematian. Rasa ingin tahu manusia mengenai misteri alam semesta, manusia, Allah, dan kehidupan setelah kematian itu sangat besar. Dan rasa ingin tahu orang Saduki ini juga ada pada mereka. Dan orang Saduki mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuhan tentang kehidupan setelah kematian, khususnya tentang perkawinan. Kelompok orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus dengan panggilan guru. Pada ayat yang kita telah baca, pertanyaan yang diajukan mengandung unsur mencoba Yesus dan juga ingin menjebak Tuhan Yesus. Mereka ingin mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Saduki ini memiliki rasa ketidakpercayaan atau tidak mengakui tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka sama sekali tidak percaya dan juga dapat diartikan bahwa mereka menolak kuasa Tuhan yang sebenarnya itu akan terjadi dan mereka pun tahu tentang ajaran itu tetapi tidak mempercayai akan adanya kebangkitan setelah kematian. Sehingga mereka menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang seorang perempuan yang memiliki suami. Di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33 bahwa kelompok orang Yahudi yang tidak percaya adanya kebangkitan dan tidak mengakui adanya kebangkitan itu bertanya kepada Yesus. Pertanyaan yang diajukan tentang perkawinan. Seorang perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya dan tidak meninggalkan warisan atau keturunan anak. Oleh karena itu, wanita tersebut harus kembali juga kawin dengan saudara laki-laki dari suaminya. Karena dia memiliki 7 saudara laki-laki dan pada akhirnya saudara kedua, ketiga juga mengalami peristiwa yang sama, meninggal tanpa memberikan keturunan. Akhirnya wanita tersebut pun menikah dengan 7 orang laki-laki dalam kehidupannya. Dan di akhir kehidupan perempuan ini pun tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki seorang anak. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus bukan mengenai anaknya, tetapi mereka bertanya tentang suami wanita tersebut setelah adanya kebangkitan. Siapa yang akan menjadi suami wanita tersebut setelah adanya kebangkitan nanti? Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa di luar dugaan orang Saduki.
Mereka sebetulnya adalah orang-orang Yahudi dari golongan kelompok Saduki, tetapi mereka ingin sekali menjebak dan mempermalukan Tuhan Yesus. Dan kita melihat jawaban Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-38. Jawaban Yesus kepada orang Saduki ayat 34. Di sana dikatakan bahwa orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang sudah mati, yang mati di dalam iman kepada Tuhan, yang hidupnya benar selama ia hidup, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menyembah Allah dengan benar, maka akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan mereka layak menjadi anak-anak Allah dan tidak lagi mengalami kawin dan dikawinkan. Jelas sekali jawaban dari Tuhan Yesus terhadap kelompok orang Saduki tersebut. Ayat 36 juga menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian ketika kita dibangkitkan kembali. Ayat 36, mereka yang telah dibangkitkan akan menjadi anak-anak Allah dan akan sama seperti malaikat. Nah, Bapak Ibu, ini tentang kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak akan ada lagi kawin dan dikawinkan setelah kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Tetapi orang-orang Saduki tidak mempercayai hal tersebut. Dari jawaban-jawaban Tuhan Yesus ini juga Tuhan Yesus sedang melakukan penginjilan kepada mereka. Dengan jawabannya mengajak mereka untuk percaya. Kalau kamu tidak percaya akan adanya kebangkitan, berkata kepada orang Saduki, maka kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Tetapi kalau percaya bahwa adanya kebangkitan, maka mereka pun akan mengalami kebangkitan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keabadian manusia yang sudah mati, kita sudah sempurna dan tidak ada unsur hasrat maupun nafsu dunia yang melekat pada diri kita. Setelah kita mengalami kebangkitan yang juga dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak bangkit dengan sendirinya. Namun banyak firman Tuhan menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, manusia akan dibangkitkan dari kematian. Yang hidupnya benar dan yang hidupnya tidak benar, mereka akan dipisahkan. Dan di sini bagi orang-orang yang hidup benar, mereka dikatakan mereka akan dapat bagian dalam kerajaan Allah, mereka akan menjadi anak-anak Allah dan mereka akan sama seperti malaikat, artinya mendapat bagian dalam kerajaan Allah di dalam surga. Kita juga dapat belajar bahwa di dalam jawaban Tuhan Yesus terhadap orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, kemampuan Yesus memberikan jawaban kepada orang Saduki atas pertanyaan rasionalis mereka bukan saja mempertunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki pengetahuan yang luar biasa dan juga mengetahui tentang segala Taurat yang diajarkan oleh Musa, sebab orang Saduki hanya percaya kepada Taurat yang diajarkan Musa. Dan mereka percaya bahwa kemampuan pemikiran mereka lah yang menentukan kebenaran. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Kebenaran yang menuntun akal budi kita, pemikiran kita. Oleh karena itu Tuhan menunjukkan otoritas ilahinya di dalam memberikan jawaban kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Oleh karena itu mari kita juga memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah tahu tentang kebangkitan setelah kematian? Tentunya hari ini kita belajar meyakini bahwa setelah kita mati bukanlah kematian yang akan berakhir selama-lamanya. Tetapi akan ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus bagi orang yang percaya akan menjadi anak-anak Allah. Ini hal yang istimewa bagi setiap kita orang Kristen. Dan ada tugas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Setiap orang Kristen perlu mawas diri di dalam kehidupan kita setiap hari-hari, agar tidak terpengaruh atau juga tidak terjerumus ke dalam pandangan kelompok Saduki ini yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Dan Bapak Ibu yang perlu juga kita ketahui bahwa setelah kita dibangkitkan dari kematian, tidak ada lagi kawin-mawin di sana.
dan juga tidak dikuasai lagi oleh nafsu duniawi, tetapi kita akan diberikan hati yang penuh kasih, penuh kedamaian oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar tentang kerajaan Allah, surga, Bapak Ibu, ada bagiannya tersendiri ketika kita belajar dalam kitab Wahyu. Tetapi kita betul berbahagia karena kita menjadi anak-anak Allah dan juga mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Kami berterima kasih Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan di mana kami mengalami kematian, kami juga akan mengalami kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan juga kami terus percaya bahwa ketika kami mengalami kebangkitan dalam kehidupan kami yang baru, tidak dikuasai oleh nafsu dunia lagi, tetapi kami akan menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan. Dan ya Tuhan, tolonglah agar firman itu selalu dekat kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Terpujilah Engkau, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.